Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan, selalu Tuhan limpahkan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara yang dikasih Tuhan, gerai KFC di Copenhagen, Denmark tutup semua di tahun 2025 karena adanya temuan masalah higienis pada bahan makanannya. Salah satu temuan itu adalah tanggal kadaluarsa yang diubah-ubah supaya bahan makanan masih bisa digunakan. Padahal sebenarnya dagingnya sudah expired. Di awal tahun ini pihak KFC sedang mencari mitra bisnis baru yang terpercaya, yang punya integritas untuk membuka kembali gerainya di sana. Salah satu modal nomor 1 dalam pekerjaan, dalam usaha adalah integritas. Modal utama bukan uang yang banyak, tapi integritas. Modal yang utama bukan koneksi orang dalam, koneksi pejabat dan semacamnya, tapi kejujuran. Modal nomor 1 bukan soal strategi yang luar biasa, tapi kepercayaan. Modal yang terutama bukan kekuatan kita sendiri, tapi penyertaan Tuhan dan pengandalan akan Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat 9 ini dikatakan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ada dua hal di sini saudara yang saling bertolak belakang satu sama lain. Yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang bersih kelakuannya. Dan yang kedua adalah orang yang berliku-liku jalannya. Siapa yang dimaksud dengan orang yang bersih kelakuannya? Adalah orang yang punya integritas yang baik, yang jujur, yang dapat dipercaya, yang perkataan dan perbuatannya selaras, yang memegang prinsip-prinsip nilai kebenaran dalam hidupnya. Itulah orang yang bersih kelakuannya. Apa yang kelihatan di luar sama dengan apa yang di dalam. Tidak ada yang tersembunyi. Jujur. Tidak bisa disuap untuk mengubah pandangannya. Tidak bisa diiming-imingi sesuatu untuk memutarbalikkan kebenaran. Sebagian orang menganggap bahwa dalam usaha, dalam bekerja, harus tipu-tipu sedikit supaya bisa untung. Tapi di sini berbeda saudara. Orang yang bersih kelakuannya itu aman jalannya. Tidak aman justru kalau yang berliku-liku, yang bolak-balik, yang tidak jujur, yang tidak punya integritas. Itu yang bahaya. Mungkin untuk sementara waktu bisa tertutupi, tapi pada akhirnya semuanya akan diketahui. Ada konsekuensi dari sikap berliku-liku yang dimaksudkan atau dituliskan dalam ayat ini. Konsekuensinya mungkin tidak dirasakan segera, tapi nanti. Dan semua itu akan meruntuhkan apa yang sudah dibangun selama ini. Lebih baik membangun perlahan dengan sikap integritas yang benar, daripada membangun cepat-cepat dengan sikap yang salah, tapi kemudian pada akhirnya runtuh semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, integritas mungkin tidak selalu membuat kita cepat sukses, cepat dipromosikan. Tapi integritas membuat
batin kita, hati kita menjadi tenang. Orang yang punya integritas tidak akan bisa dihancurkan oleh fitnah atau usaha penghancuran karakter, karena tidak ada celah yang bisa diserang. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam integritas. Jangan takut kalau tidak punya modal apapun, karena modal integritas merupakan salah satu modal nomor 1 untuk kita berhasil dalam usaha dan pekerjaan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami untuk memiliki sikap hidup benar, jujur, punya integritas baik, sehingga kami dapat dipercaya dalam usaha ataupun pekerjaan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami memiliki hati yang tidak belok-belok, tapi lurus, jujur di hadapan Tuhan. Hati yang selalu dipenuhi dengan sikap benar, yang menuruti akan firman-Mu dalam pekerjaan maupun dalam usaha yang kami lakukan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan akan kami rasakan, akan kami alami dalam kehidupan kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Lawatlah ya Tuhan yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, berikanlah kesembuhan, dan nyatakanlah mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.